Nah lo, gimana boy? Ayo lo, bisa nggak? Jangan langsung panik boy, ngeliat susunan pegas kayak gini. Gue tahu, lu biasanya taunya gini doang. Gini, paralel, seri. Nah sekarang kalau ketemu kayak gini gimana boy? Bisa nggak lo? Oke, tips dari gue. Pertama ketemu soal kayak gini jangan panik dulu. Dan gue minta lu aktifkan mode imajinasi lu di sini boy. Di sini gue pingin lu bisa ngebayangin. Di sini gue gambar dulu nih, sketsanya sebentar ya. Jadi kalau misalkan dari ini, misalkan pegasnya gue dorong sedikit dah ke kanan gitu, gue dorong dikit, dia jadi di sini nih. Kan berarti yang ini makin ke kompresi, yang ini juga makin ke kompresi, tapi yang ini malah melar, ya nggak? Nah, lu bisa bayangin nggak boy? Gue minta lu bayangin sekarang, lu bayangin. Ketika ini gue geser ke kanan gitu, gue kasih gaya, maka kan yang ini bertambah regang dan ini juga bertambah regang nih. Dua sistem ini kita anggap satu dulu, kita anggap satu sistem boy. Dia juga meregang gitu, dimana peregangannya dia akan sama dengan kompresinya dia. Jadi misalkan ini makin panjang 2 cm, dia makin pendek 2 cm gitu. Oke? Nah, dari situ kita udah dapat informasi nih. Konfigurasi seperti apa yang jika kita beri gaya menghasilkan delta L yang sama. Ayo, apa tuh? Berarti kan paralel kan? Jadi kalau misalkan nih deh, liatin. Kalau misalkan gue punya pegas nih, gue susun paralel. Terus gue tarik ke bawah. Kan dia melarnya sama kan? Yang ini delta L, ini juga harus delta L. Nggak mungkin ini lebih gede sendiri, nanti pegasnya miring sebelah, nggak mungkin kan? Berarti kita tahu nih, antara K1 dengan K2 dan K3 itu paralel boy. Sedangkan kalau K2 sama K3 gimana? Ya obviously dia nempel, berarti seri. Berarti kalau kita proyeksikan ke apa yang kita tahu sehari-hari, ini tuh samanya kayak gini. Sama nih boy, ini konfigurasi yang ekuivalen kita bisa sebut. Ini K1, ini K2, dan ini K3. Nah, udah familiar belum lu boy? Ini K1, ini K2, ini K3. Udah, tinggal eksekusi boy. Nyari K total gimana boy? Nyari K total. Oke, kita hitung dulu nih K paralelnya. Berarti kan K paralel langsung aja boy. K1, K2 per K1 tambah K2. Lu kalau nggak taunya dari mana, ya seper KP sama seper K1 tambah seper K2. Capek. Pokoknya kayak gini lah. Berarti kalau langsung gue masukin 60 kali 30, ya kan? K1, bukan. 20 dan bukan. Ini 2 dan 3. Berarti 60 dan 30. Berarti 60 kali 30 per 60 tambah 30. Berarti 1800 per berapa nih boy? Per 90 ya? Berarti berapa? Iya, 20. Berarti ini 20. Berarti ini kalau kita sederhanakan jadi kayak gini nih. Ini 20, ini 20. Ini berapa nih? Ini sama aja kayak satu doang. Dimana nih KT sama dengan 40. Ingat ya boy? Jadi kalau susunan pegas paralel itu dia kalau paralel langsung dijumlahin aja, langsung jumlah secara aritmatik saja. Sedangkan kalau dia seri, kita jumlahinnya secara harmonik. Dalam hal ini kita bisa lihat juga bahwa susunan pegas sama dengan susunan kapasitor gitu. Dan untuk sekedar informasi, basically kapasitor dan pegas itu sama. Dia sama-sama menyimpan energi. Dalam hal ini kapasitor menyimpan energi dalam berupa medan magnet, sedangkan pegas menyimpan energi dalam energi potensial pegas. Itu hanya sekedar trivia doang. Berarti kita udah dapat nih KT-nya atau K totalnya sama dengan 40. Yang ditanyakan apa yang ditanya di sini? Periode ya. Nah, ketika di sini ketika kita berikan gaya, maka dia akan berusaha untuk mencapai kondisi awalnya, di mana dia memberikan namanya gaya pemulih namanya. Di mana besar gaya pemulih ini akan sama dengan besarnya gaya hook antar dua ini. Berarti kita bisa tuliskan
gaya hook sama dengan K delta X, besarnya akan sama dengan gaya pemulih, M omega kuadrat delta X. Bisa kita coret delta X-nya, berarti kita isolasi omega kuadratnya, berarti omega kuadrat sama dengan K per M, berarti omega sama dengan akar K per M. Nah, omega ini apa? Omega ini kan sama saja dengan 2pi per periode. Ya udah, berarti kalau nyari periode 2pi akar M per K. Udah, tinggal masukin boy. Berarti 2pi akar M-nya berapa? 144 per 1000. Sorry, K-nya berapa K-nya? K-nya 40 ya? Berarti ini kalau dihitung 144 kan kalau diakarin 12. 40.000 kalau diakarin 200. Berarti dia berapa tuh? 12pi kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,12 pi second. Ini periodenya boy. Yoi, dapat. Ada nggak di pilihan? Di pilihan ada yang E. Oke, mantap boy. Jadi sekian video pembahasan dari saya. Oke, jadi tips dari saya adalah ketika lu bertemu sesuatu yang ya sekiranya tidak familiar dengan lu, gue minta lu aktifkan mode imajinasi lu boy. Coba proyeksikan apa yang ada di soal dengan apa yang lu tahu. Kayak di sini kan kita bisa nih, kita proyeksikan dari bentuk yang ya agak rumit menjadi bentuk yang ya semua orang udah bisa gitu. Jadi coba gunakan imajinasi dan proyeksikan apa yang lu tahu. Oke, terima kasih.